Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu tetap semangat untuk belajar di rumah. Pak Musmar kali ini akan menggunakan media pembelajaran. Untuk materi kita hari ini, kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Baik, materi kita pada hari ini yaitu tentang pengertian pernapasan pada manusia, adik-adik. Ya, pengertian pernapasan pada manusia. Apa itu adik-adik? Pengertian pernapasan. Pernapasan adalah yaitu proses pengambilan oksigen atau yang disebut dengan O2O dan pengeluaran sisa-sisa oksidasi, yaitu reaksi dengan oksigen tadi di dalam tubuh yang berupa karbon dioksida, CO2 dan uap air melalui alat pernapasan. Sekali lagi, yang dimaksud dengan pernapasan itu adalah proses pengambilan oksigen atau yang dilambangkan dengan O2 dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan hidung tentunya, dan juga proses pengeluaran sisa oksidasi di dalam tubuh yang berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air melalui alat pernapasan. Nah, nanti alat pernapasan ini juga akan Pak Musmar jelaskan pada materi berikutnya. Jadi untuk pengertian dari pernapasan yaitu proses pengambilan oksigen dan pengeluaran. Kalau pengeluaran itu berupa karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan. Terus bagaimana jenis-jenis pernapasan, adik-adik? Di dalam jenis-jenis pernapasan manusia itu ada dua alat jenis pernapasan. Yang pertama adalah pernapasan perut, dan yang kedua adalah pernapasan dada. Nah, untuk pernapasan bagian-bagian sistem pernapasan manusia itu ada hidung, ada pangkal tenggorokan atau yang disebut dengan laring, ada juga batang tenggorokan atau yang disebut dengan trakea, ada juga paru-paru, dan ada juga cabang tenggorokan atau yang disebut dengan bronkus. Nah, ini adalah bagian-bagian yang kita gunakan ketika kita bernapas. Jadi ketika kita bernapas ada 5 alat pernapasan yang digunakan manusia. Yang pertama adalah hidung, kan? Jadi kita menghirup udara itu melalui hidung. Setelah hidung, di dalam hidung nanti ada bagian-bagian, ya, ada bagian-bagiannya yang dan fungsi-fungsinya. Kemudian oksigen akan masuk ke pangkal tenggorokan, kemudian masuk ke batang tenggorokan atau yang disebut dengan trakea, kemudian akan masuk ke dalam cabang tenggorokan atau bronkus dan masuk ke dalam paru-paru. Nah, setiap bagian-bagian ini adik-adik akan mempunyai fungsi masing-masing. Baik adik-adik, apa itu hidung? Nah, di dalam hidung itu ada pengertiannya adik-adik. Jadi hidung itu adalah tempat udara masuk, ya, melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Nah, di rongga hidung itu tersebut
tersebut itu berlapis selaput lendir. Nah, kalau adik-adik megang di dalam hidung kita itu akan ada lendir. Nah, di dalamnya itu terdapat kelenjar minyak atau yang disebut kelenjar sebasea dan juga kelenjar keringat, yaitu kelenjar sudorifera. Nah, ini adalah hidung. Di dalam hidung ini ada rongga tempat keluar masuknya udara. Kalau kita menghirup itu menghirup oksigen atau CO2, jadi ketika kita bernafas ini akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, seperti itu adik-adik. Kemudian bagaimana fungsinya? Untuk fungsi daripada hidung itu adalah karena di dalam rongga hidung itu adik-adik terdapat rambut-rambut pendek dan tebal. Apa fungsinya? Yaitu untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput di hidung. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik, coba kalian pegang di dalam hidung biasanya ada upil ya, upil atau kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Nah, itu adalah dampak atau akibat dari penyaringan udara. Jadi di dalam hidung kita ini terdapat bulu-bulu hidung yang fungsinya untuk menyaring dan menangkap kotoran. Selain itu, di dalam hidung juga udara ini nanti akan dilembabkan, disesuaikan dengan kondisinya, disesuaikan suhunya oleh selaput lendir. Makanya hidung kita ini selalu basah seperti itu. Maka adik-adik juga harus perhatikan bulu-bulu hidungnya. Nah, kita harus sering-sering membersihkan. Bagian yang kedua adik-adik yaitu adalah pangkal tenggorokan ya, pangkal tenggorokan tadi sudah disebutkan. Jadi pangkal tenggorokan atau yang disebut dengan laring. Nah, apa itu laring adik-adik? Laring ialah saluran pernapasan yang membawa udara masuk ke trakea. Jadi bentuknya panjang seperti itu adik-adik. Dari ujung tenggorokan tadi ada namanya laring, yaitu saluran pernapasan yang membawa udara masuk ke dalam trakea. Kemudian apa fungsinya? Nah, fungsi dari laring adalah yaitu sebagai saluran pernapasan yang membawa udara masuk ke trakea. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsinya membawa udara yang masuk ke trakea yang melalui hidung tadi. Setelah udara masuk dalam hidung, dia akan menuju ke laring. Nah, laring. Nah, ini dia adik-adik gambarnya ya, sesuai dengan tadi bahwa laring. Nah, di sini ada laring adik-adik. Jadi fungsinya adalah membawa udara dari hidung menuju trakea tadi ya, menuju trakea melalui laring atau yang disebut dengan pangkal tenggorokan. Nah, ini adalah laringnya adik-adik. Nah, sekarang trakea adik-adik. Apa itu pengertian trakea? Jadi trakea merupakan saluran penghubung laring dengan bronkus dan menjadikan jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di dalam atau di depan kerongkongan. Nah, seperti ini dek. Jadi trakea merupakan saluran penghubung laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke dalam dada. Dia berbentuk panjang seperti itu ya, hampir sama dengan menyerupai selang. Nah, kalau adik-adik ada selang yang berbentuk gerigi-gerigi, nah itu hampir sama ya, hampir sama dengan yang disebut dengan trakea. Nah, organ ini tersusun atas cincin tulang rawan, yaitu tulang-tulang yang lunak yang terdapat di depan kerongkongan. Kemudian apa fungsinya adik-adik? Trakea ini berfungsi untuk menahan
dan mengeluarkan kotoran agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Jika kotoran itu tidak mampu ditangkap oleh cairan dalam dari laring. Jadi tetap ada proses penyaringan adik-adik, mulai dari hidung tadi sudah disaring oleh bulu-bulu hidung, kemudian disesuaikan suhunya, kemudian masuk ke dalam laring, dan di dalam laring pun masih disaring. Di dalam trakea pun ada masih proses penyaringan. Jadi nanti setiap udara yang masuk atau oksigen yang masuk ke dalam paru-paru akan menjadi udara yang bebas dari kotoran. Nah, seperti itu adik-adik. Kemudian yang selanjutnya adik-adik adalah cabang tenggorokan atau yang disebut dengan bronkus. Nah, bronkus. Apa itu bronkus adik-adik? Bronkus adalah merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Ada bronkus kiri, ada bronkus kanan. Ini percabangan adik-adik di dalam organ pernapasan kita. Ada bronkus kiri dan bronkus kanan. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai tempat untuk masuknya udara ke dalam paru-paru dan keluar udara dari paru-paru. Jadi ada percabangan tempat keluar udara menuju paru-paru dan keluar dari paru. Kita lihat bagaimana gambarnya tadi pada awal tadi adik-adik. Nah, ini dia adik-adik yang disebut dengan bronkus atau percabangan tenggorokan. Ada bronkus bagian kanan, ada bronkus bagian kiri. Inilah kira-kira gambar dari bronkus, yaitu cabang batang tenggorokan bronkus bagian kanan dan bronkus bagian kiri. Dan yang selanjutnya adik-adik, setelah udara masuk ke dalam bronkus, maka udara akan menuju ke dalam paru-paru. Apa itu paru-paru adik-adik? Pengertian dari paru-paru adalah yaitu organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan yang bernama pleura, ya, yang disebut dengan nama pleura. Paru-paru kiri memiliki 2 lobus, sementara paru-paru kanan memiliki 3 lobus. Seperti itu paru-paru. Jadi organ inti dari pernapasan itu adalah paru-paru adik-adik. Apa sih fungsi dari paru-paru adik-adik? Fungsinya adalah yaitu menukar oksigen dari luar dengan karbon dioksida dari darah. Jadi di dalam paru-paru itu terjadi proses penyaringan dan juga pertukaran gas oksigen jadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Seperti itu adik-adik ya, kira-kira penjelasan tentang fungsi daripada paru-paru. Nah, itu tadi adik-adik penjelasan sedikit tentang bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia, yang dimulai daripada hidung, kemudian pangkal tenggorokan atau disebut dengan laring, kemudian batang tenggorokan atau yang disebut dengan trakea, kemudian cabang atau batang tenggorokan yang disebut dengan bronkus, yang terakhir adalah paru-paru. Jadi 5 alat vital ini adalah alat penting yang berguna pada sistem pernapasan pada manusia. Nah adik-adik, untuk mengakhiri kegiatan kita, coba kalian kerjakan soal yang ada dalam layar berikut. Nah, silahkan adik-adik kerjakan soal ini di dalam lembar buku kalian. Ya, nanti setelah selesai dikerjakan silahkan dikirim ya, silahkan dikirim nanti. Nah, ini soal nomor 1 adik-adik. Kita bernapas menghirup A. Oksigen, B. Karbon dioksida, C. Nitrogen, dan D. uap. Ini soal nomor 1 adik-adik. Silakan dikerjakan ya. Kemudian soal nomor 2. Ya, soal nomor 2, fungsi bulu hidung dan selaput lendir adalah A. Menyaring oksigen, B. Menyaring debu dan kotoran, C. Menyaring karbon dioksida, dan D. Mengikat debu. Ini soal nomor selanjutnya.
Kemudian soal nomor 3. Silahkan dikerjakan adik-adik, apa jawabannya? Nah, soal nomor 4 adik-adik ya. Nah, pembungkus paru-paru disebut diafragma, alveolus, bronkus, dan pleura. Soal nomor 5 adik-adik. Nah, ini sudah dibaca. Soal nomor 6 adik-adik, silakan diperhatikan. Soal nomor 7 adik-adik. Oke, soal nomor 8. Proses masuknya oksigen pada pernapas dada disebabkan otot antar tulang rusuk bla bla bla. Ya, silahkan dikerjakan. Soal nomor 9. Fungsi paru-paru adalah baik. Soal nomor 10. Pernapasan ini dibantu dengan otot tulang rusuk disebut paru-paru, perut, hidung, dada. Pernapasan. Oke, soal nomor 11 adik-adik. Selanjutnya soal nomor 12. Sudah deh ya. Soal nomor 13. Soal nomor 14. Soal nomor 15. Nah, itu tadi adik-adik latihan kegiatan kita hari ini, dan tolong dikerjakan setelah selesai nanti dikirim ke WA pribadi. Baik adik-adik, kegiatan hari ini kita akhiri. Terima kasih dan kita ucapkan sampai ketemu lagi. Thank you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.